Terima kasih. Iya, selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Kemudian yang ketiga ada Bapak Salahuddin Yahya. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang dan Ya. teman-teman sekalian juga selamat siang ya. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya. Baik, tanpa berpanjang waktu mungkin kita akan mencoba mendengarkan pengalaman gitu dari Mas Ahmad Fakih. Mas Ahmad aja saya memanggilnya ya karena ternyata beliau masih muda begitu. Kalau saya panggil Bapak kok kelihatan tua sekali sementara mungkin saya lebih tua dari Mas Fakih. Membagikan pengalamannya. Nanti kita akan ingin mendengarkan bagaimana pengalaman Mas Ahmad Fakih selama ini dalam bekerja, karena kita tahu bahwa Dompet Duafa adalah lembaga zakat dan juga menggalang dana juga untuk infak dan sodakoh untuk kelompok duafa. Nah, kalau seandainya kita proyeksikan misalnya seluruh masyarakat Indonesia begitu ya mempercayakan dana zakat, infak dan sodakohnya ke Dompet Duafa, maka potensi yang dikelola, dana publik yang dikelola oleh Dompet Duafa cukup besar begitu. Nah, mungkin kita nanti akan mendengarkan apakah memungkinkan gitu Dompet Duafa ke depan itu bisa berkolaborasi dengan jaringan Lokadaya atau juga dengan LSM yang selama ini memang juga bekerja untuk isu kemanusiaan dan juga pengentasan kemiskinan. Terutama mungkin pertanyaan bagi saya yang selama ini bekerja untuk kelompok perempuan, untuk penanganan untuk perempuan korban kekerasan, misalnya apakah mungkin kita bisa bekerja sama dengan Dompet Duafa. Untuk itu mungkin kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Ahmad Fakih untuk membagikan pengalaman dan juga informasinya berkaitan dengan upaya penggalangan dana publik yang telah dilakukan oleh Dompet Duafa. Silahkan Mas, waktunya. Baik Mbak Justin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan semua, ada narasumber juga Pak Sugiyarto, salam kenal Pak. Pak Salahuddin, yang saya hormati juga, salam kenal. Izin pada siang hari ini, saya pribadi lebih coba untuk membagikan pengalaman saja terkait pengalaman di Dompet Duafa khususnya. Sebelumnya Mbak Justin, izin saya dapat kesempatan waktu berapa lama untuk pemaparan di awal? 15 menit, tapi jika ada penambahan waktu, masih saya berikan toleransi karena kita memiliki waktu 2 jam ke depan. Ya. Baik, Silakan. Mbak Justin, terima kasih. Nanti kalau sudah lewat-lewat mohon dikasih kode aja. Nanti saya kasih kode. Takut kebablasan nanti. Iya, senang sekali pada siang hari ini saya dapat bertemu Bapak Ibu sekalian secara virtual. Silaturahim ini tentu menjadi sebuah ajang bagaimana kita bisa membuka peluang kolaborasi, khususnya antara Dompet Duafa dengan jejaring Lokadaya di Penabulu dan lain semuanya. Saya juga senang sekali bisa, nanti pasti saya akan belajar juga dengan Pak Sugiyarto, Pak Salahuddin terkait pasti banyak ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh beliau untuk semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Izin saya share screen ya Mbak Justin. Silakan Mas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dalam tor yang sudah disampaikan, saya diminta untuk memaparkan terkait potensi penggalangan dana masyarakat bagi NGO. Perkenalkan, saya Ahmad Fakih Syarafuddin. Saya saat ini di Dompet Duafa diamanahkan untuk mengampu di divisi resource mobilization atau secara nomenklatur sehari-harinya lebih kepada teknik atau strategi fundraising-nya. Alhamdulillah Dompet Duafa itu adalah sebuah lembaga amil zakat yang didirikan tahun 1993 dan di tahun ini sudah memasuki tahun ke-29. Tentu senang sekali saya bisa bersilaturahim secara virtual ini untuk membagikan pengalaman saya pribadi di Dompet Duafa, khususnya juga umumnya juga nanti Bapak Ibu tentu bisa membagikan pengalaman yang
merupakan ilmu juga untuk saya yang bisa saya terapkan di dompet duafa. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin, dari dana zakat yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat itu 327 triliun, sangat besar sekali. Namun memang di Indonesia sendiri masih sekitar 10 triliun dana yang terhimpun, dan dompet duafa sendiri berkat amanah dari masyarakat menghimpun dana baru di 424 miliar pada tahun 2021. Tentu ini merupakan hal yang harus kita coba selesaikan agar potensi dana, khususnya dana zakat yang ada di Indonesia, berdasarkan riset dari Badan Amil Zakat Nasional 2021 itu menjadi bukan hanya sebuah potensi, tapi memang sebuah sumber daya yang bisa dikelola oleh semua, baik lembaga amil zakat ataupun rekan-rekan yang bergerak di bidang NGO, bidang filantropis, dan lain sebagainya. Ya, berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik di bulan September tahun 2021. Tercatat pada bulan September 2021 ada 26,50 juta jiwa orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin secara pencatatan pengeluaran per kapita per bulan pun bisa di bawah Rp500.000. Tapi memang data tersebut masih harus dikulik dan ditelaah lebih detail lagi di Badan Pusat Statistik. Artinya memang di Indonesia sendiri ada kurang lebih 10% masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan jika melihat data ini. Dan kalau kita dikumpul-kumpul secara gampangnya kita untuk menghitung ya, dari 10 di antara kita 1 berada di bawah garis kemiskinan jika ingin dirata-rata seperti itu. Dan tentu ini menjadi sebuah persoalan bangsa, persoalan kita bersama agar mencoba kita untuk menaikkan taraf hidup mereka dari di bawah garis kemiskinan sampai memang taraf mampu. Kalau di dompet duafa istilahnya dari mustahik, orang yang berhak menerima zakat, kita angkat, kita upayakan mereka terangkat taraf hidupnya menjadi muzaki, jadi pemberi zakat. Tentu kan pemberi zakat itu ada persyaratannya, nisab haul dan lain sebagainya. Dan ini menjadi persoalan walaupun memang di negara tentu ada APBN, di daerah ada APBD dan sumber daya dana lainnya yang bisa dimanfaatkan. Namun memang kenyataannya angka kemiskinan ini saya rasa masih berkutat di angka 9-10-12% setiap evaluasi dari Badan Pusat Statistik. Dan di dompet duafa tentu ini menjadi sebuah tantangan dan mencoba untuk mengambil peluang dari penggalangan dana masyarakat. Karena dompet duafa izinnya adalah lembaga amil zakat, tentu memang sumber daya terbesar yang bisa dioptimalkan adalah dana zakat yang potensinya sangat besar sekali sampai 327 triliun. Namun dompet duafa tentu nggak bisa berjalan sendirian, butuh banyak dukungan dari pemerintah, dari NGO, dan dari semua pihak yang memang sama-sama kita memiliki niat untuk mengentaskan kemiskinan. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, saya rasa kita memiliki visi dan misi yang sama. Nah, mudah-mudahan memang dari background ini, dari permasalahan ini kita bisa mencoba mengulik dan mencoba mengurai masalah ini dengan berbagai strategi dan pengalaman yang dompet duafa lakukan agar bisa sama-sama kita aplikasikan. Tadi kalau Mbak Justin sampaikan kita akan berkolaborasi, itu sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan, baik dari dalam bergerak penggalangan dana, lalu ada resource untuk penyaluran program, event kolaborasi dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu cara agar kita mencoba mengurai masalah kemiskinan di Indonesia, tentu bagi kita yang di lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan swasta ini harus bisa hidup dan menghidupi dari kegiatan fundraising. Namun saya rasa untuk fundraising ini kita mesti sepakati terkait definisinya dulu. Karena ada yang bilang beberapa orang pun fundraising itu memang mohon maaf seperti meminta-minta namun dengan cara yang lebih elegan. Saya rasa ini perlu diluruskan agar kita tidak terpaku dengan statement tadi dan bisa kita bebas berekspresi untuk melakukan penggalangan dana. Kalau definisi fundraising tentu banyak sekali secara tekstualnya, banyak macamnya ya. Namun kalau di kami, fundraising itu setidaknya harus mencakup 5-6 unsur. Pertama, fundraising adalah proses pengumpulan dana dan sumber daya lain. Karena memang kalau untuk fundraising ini kita tidak hanya berbicara dana. Ada sumber daya lain yang bisa kita optimasikan agar dapat dilakukannya penyaluran program. Misalnya keahlian atau natura berupa barang dan lain sebagainya. Itu kalau memang lembaga kita bisa mendapatkan sumber daya tersebut, maka kita sudah melakukan fundraising juga.
Dan memang fundraising itu harus dilakukan oleh sebuah lembaga. Jika ada individu yang melakukan penggalangan dana, saya pribadi tidak setuju dengan statement itu disebut fundraising. Karena fundraising harus dilakukan oleh sebuah lembaga dan menciptakan sinergi program. Artinya fundraising itu menuntut harus adanya program penyalurannya. Ketika kita menghimpun dana masyarakat, tentu masyarakat akan kritis, mereka akan detail menanyakan, dan mereka berhak tahu dana yang mereka donasikan untuk lembaga kita itu digunakan untuk apa. Dan itu harus ada programnya. Kalau di Dompet Duafa sendiri program pemberdayaan masyarakat, tapi tentu banyak NGO, banyak yayasan-yayasan yang konsepnya bukan di pemberdayaan masyarakat. Misal di WWF atau Conservation International Indonesia, mereka programnya seperti pelestarian alam ya, konservasi dan lain sebagainya. Nah, tentu titik tekannya itu di poin ini, sinergi program. Ada program yang digulirkan. Dan yang terakhir, yang membedakan fundraising dengan hal yang di luar fundraising itu tentu secara pengelolaannya. Tata kelola lembaganya harus diaudit, harus amanah dan penuh tanggung jawab. Artinya masyarakat bisa melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kapanpun, dimanapun. Laporan audit dari, kalau Dompet Duafa di audit syariah, di audit KAP, dan ada audit internal juga. Artinya ini upaya untuk kita menjaga amanah dari para donatur. Karena donatur merupakan bagian elemen penting dari kegiatan fundraising yang memang sumber daya terbesar dari donatur. Walaupun ada beberapa lembaga juga yang mencoba untuk menggali sumber dayanya di luar dari bantuan donatur. Mereka memiliki unit bisnis dan surplus bisnisnya digunakan untuk operasional lembaga. Itu sangat memungkinkan dan sangat boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait potensi penggalangan dana masyarakat yang merupakan judul besar di awal. Sekarang kita perlu telaah dan telisik lagi. Sebenarnya mengapa sih orang mau berdonasi? Itu kan menjadi pertanyaannya. Mengapa orang mau berdonasi? Mudah-mudahan ini akan menjadi pengetahuan buat kita semua agar kita bisa kuatkan 2 poin nanti. Walaupun kalau secara entengnya, secara gampang, mengapa orang mau berdonasi? Karena mereka punya uang. Jadi kalau gitu kita tambahkan pertanyaannya, mengapa orang yang punya uang mau berdonasi gitu ya? Pertama tentu adalah network effect-nya. Ini merupakan efek dari brand value yang dimiliki oleh lembaga. Mereka tahu lembaga kita, mereka tahu aktivitas lembaga kita. Kalau orang itu sudah kenal, mereka masyarakat luas sudah kenal lembaga kita, mereka tahu aktivitas lembaga kita, tahu program yang digulirkan, maka kami rasa orang tidak segan untuk berdonasi. Ini network effect-nya. Jaringan-jaringan yang dibangun oleh lembaga menentukan orang di luar sana yang sudah kenal maupun yang belum kenal lembaga kita itu berdonasi nantinya. Dan yang kedua yang gak kalah penting sekarang adalah story effect. Mungkin ini 5-10 tahun ke belakang, Dompet Duafa pun tidak begitu aware terkait story effect ini. Artinya banyak masyarakat kala itu ketika memang ingin berdonasi, misalnya berzakat ya, berzakat ke Dompet Duafa atau infak ke Dompet Duafa, kebanyakan dari mereka tidak begitu ingin mengetahui cerita apa yang diberikan Dompet Duafa untuk digulirkan programnya nanti. Namun semakin ke sini, seiring perkembangan zaman dan teknologi, story ini menjadi sebuah hal yang penting. Story ini menjadi sebuah pemantik dan pemancing orang untuk berdonasi. Kebanyakan dari kita sekarang ingin berdonasi tapi pengen tahu programnya apa. Kalau dulu ya udah saya cukup zakat, saya cukup sedekah ke Dompet Duafa, selesai. Yang penting ada laporannya. Nah, kalau sekarang sudah mulai berkembang lagi, orang sudah semakin kritis. Saya donasi untuk apa, programnya apa, disalurkan kemana, itu hak donatur yang memang harus dijunjung di awal agar ketika mereka donasi sudah tahu nanti program penyalurannya untuk apa. Walaupun memang tidak semua karakteristik donatur itu akan sama seperti ini, tapi setidaknya ini kami mengambil konsep Pareto sekarang adalah mereka yang mendominasi customer needs-nya Dompet Duafa khususnya. Barangkali case ini bisa berbeda jika ada di lembaga Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa disesuaikan saja. Nah, yang kedua yang menurut kami penting ada terkait fundraising ini sebenarnya sebuah hal yang
mengasihkan. Mengelola fundraising itu seperti mengelola sebuah pertemanan. Maka banyak istilah kita dengar fundraising is friendraising atau fundraising. Jadi mengelola fundraising, mengelola proses penggalangan sumber daya itu sebagaimana kita mengelola pertemanan. Mengapa? Karena ada kesamaan. Pertama, di friendship, di sebuah pertemanan, kita tentu tahu dulu. Saya tahu Mbak Justin misalnya, saya tahu Mbak Justin dulu. Tapi kadang-kadang orang yang tahu belum tentu kenal. Misal ada teman saya tanya, Fakih kenal Mbak Justin? Kenal. Tahu dulu. Kenal enggak? Enggak sih, cuma tahu aja. Nah itu di awal. Yang kedua, tingkat selanjutnya adalah kenal. Tahu Mbak Justin? Tahu. Kenal Mbak Justin? Oh iya, saya kenal. Udah jadi temennya belum? Enggak sih, cuman kenal aja. Nah, kadang-kadang kayak gitu, Pak, dalam kita membangun sebuah pertemanan. Dan tingkat ketiga adalah teman. Dari tahu, menjadi kenal, menjadi teman. Tahu Mbak Justin? Tahu. Kenal Mbak Justin? Kenal. Temannya Mbak Justin? Iya, teman. Suka nongkrong bareng enggak? Enggak. Nah, kadang-kadang gitu, Pak. Ada teman, tapi bukan teman nongkrong. Mereka hanya kenal dan berteman biasa, tanpa ada kedekatan khusus. Dan selanjutnya tingkat ke atas selanjutnya tingkat puncak adalah menjadi sahabat. Dari tahu menjadi sahabat. Apa perbedaannya teman nongkrong dan sahabat? Nah, sahabat itu adalah mereka rela berkorban untuk kita karena mereka tahu kita rela berkorban untuk mereka. Jadi berkorbannya antara lembaga dengan donatur itu sebuah keniscayaan dan dibalut dalam istilah fundraising. Nah, ini yang menjadi penyemangat kami pun dalam melakukan hal fundraising. Jadi mengelola fundraising seperti mengelola pertemanan. Kalau di lembaga tentu orang tahu dompet duafa, misalnya tahu lembaga Bapak Ibu sekalian. Yang dilakukan selanjutnya, orang itu harus tahu aktivitas yang dilakukan lembaga Bapak Ibu sekalian. Dan ketiga, mereka berani mendukung. Artinya mereka berani berdonasi di sini. Setelah berdonasi, apa step selanjutnya? Mereka harus kita buat loyal mendukung. Dan terakhir mereka mengajak mendukung lingkarannya atau networknya. Kenapa mereka berani mengajak mendukung lingkaran atau jejaringnya? Karena mereka tahu bahwa lembaga kita berkorban untuk donatur. Hal yang terpenting di sini, pesan yang disampaikan adalah donatur tentu akan loyal kepada lembaga kita. Mereka akan berani berkorban untuk kita karena mereka tahu kita berani berkorban untuk mereka. Artinya apa sumber daya yang kita miliki yang bisa dioptimalkan untuk donatur kita. Maka mengelola fundraising, mengelola pertemanan sama saja dengan mengelola donatur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah fondasi dasar untuk melakukan kegiatan fundraising. Setidaknya 4 poin ini adalah 4 poin utama yang harus ada dalam sebuah lembaga kita dalam melakukan hal penggalangan dana masyarakat ya. Kita baca dari cara baca ini dari bawah Bapak ya, dari brand value ke portofolio program, ke flag program, ke ambassador atau flag program, dan terakhir di tagline. Nah, pengertiannya lembaga kita akan semakin banyak orang loyal kepada kita untuk berdonasi mereka karena lembaga kita sudah kuat brand value-nya. Cara ukurnya kita lihat brand name lembaga kita, sudah berapa orang yang tahu nama lembaga kita. Yang kedua, secara brand activity, brand image, brand name dan brand image-nya. Pertama, orang tahu nama lembaga kita. Yang kedua, orang harus tahu apa aktivitas lembaga kita. Jika kedua poin ini sudah kuat dan terbentuklah brand value, maka orang tidak segan untuk berdonasi ke lembaga kita. Kenapa? Karena mereka sudah tahu nama lembaga kita, sudah tahu aktivitasnya, dan laporannya diberikan secara luas dan penuh tanggung jawab. Itu. Nah, yang selanjutnya kedua, jika lembaga kita belum memiliki brand value yang kuat, artinya belum banyak orang mengenal lembaga kita, belum banyak orang tahu aktivitas lembaga kita, maka kita turunkan ini menjadi levelnya portofolio program. Kita perlu buat semacam katalog, Bapak Ibu sekalian, kumpulan-kumpulan program kita dari awal lembaga kita berdiri. Dalam bentuk portofolio dan infografis itu akan lebih baik. Artinya
program-program yang sudah kita jalankan, berapa penerima manfaat yang sudah terbantu oleh program-program di lembaga kita, itu perlu ditampilkan dan terbentuk dalam sebuah katalog atau portofolio program. Ini harapannya akan memancing animo masyarakat agar mereka aware bahwa ada sebuah lembaga yang existing support masyarakat di bidang kesehatan kah, di bidang pendidikan kah, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dibuat portofolio program, dan portofolio program ini itu tidak hanya satu program, ada banyak-banyak program di sana. Itu silakan dikumpulkan dan dibuat semacam sebuah katalog. Dan selanjutnya, jika lembaga kita belum memiliki portofolio program, artinya secara program masih sedikit, belum banyak penerima manfaat yang terbantu, misalnya relatif mungkin karena lembaga kita baru 1 tahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun. Artinya belum banyak penerima manfaat yang bisa kita kumpulkan dalam sebuah katalog. Kita turunkan lagi. Yang kita munculkan ke publik adalah flag program kita, program unggulan. Case yang saya coba sebutkan adalah case-nya dompet duafa, karena saya di dompet duafa ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. 2001 isu kesehatan gratis itu menjadi sebuah hal yang tabu. Tahun 2001. Akhirnya dompet duafa berinisiasi membuat namanya layanan kesehatan cuma-cuma, pengobatan gratis untuk mereka yang tidak mampu. Dan itu animo masyarakat sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah flag program pertama dompet duafa saat itu. Maka tahun 2001 saat layanan kesehatan cuma-cuma lahir, ini menjadi sebuah flag program yang selalu digembar-gemborkan. Maka saat itu orang taunya dompet duafa atau orang taunya layanan kesehatan cuma-cuma ya dompet duafa. Terus digaungkan adalah layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika memang belum memiliki portofolio program, coba cari satu program yang memang sangat unggulan. Program ini program masterpiece yang dimiliki oleh lembaga yang saat ini Bapak Ibu bernaung. Nah, kalau memang nanti ini secara efeknya berhasil untuk meraih animo masyarakat, baru Bapak Ibu akan membuat flag program yang kedua, flag program ketiga, dan seterusnya. Dan ke semua flag program ini nanti akan jadi portofolio program. Nah, tantangannya adalah jika lembaga kita belum memiliki brand value, lembaga kita belum memiliki portofolio program, lembaga kita masih kurang flag programnya, maka yang dilakukan adalah kita munculkan tagline campaign. Artinya apa? Tagline campaign ini lebih kepada komunikasi hard selling-nya. Kalau misalnya dompet duafa lembaga zakat gitu ya, berarti secara komunikasi kita kepada masyarakat adalah secara hard selling saja. Tunaikan zakat di dompet duafa, ayo berinfak di dompet duafa, dan seterusnya. Artinya komunikasi-komunikasi ini akan membangun alam bawah sadar masyarakat agar mereka aware terhadap lembaga kita. Minimal mereka akan tahu dulu siapa itu dompet duafa, baru nanti apa itu aktivitasnya. Nah, maka bacanya itu sebenarnya dari atas ke bawah nih, Pak. Tapi kita ukur dulu lembaga kita kira-kira sudah punya brand value atau belum. Kalau belum punya, terus downloadnya ke atas, makin ke atas. Monggo, silakan Bapak Ibu melakukan riset kecil-kecilan barangkali, atau riset besar-besaran juga nggak apa-apa ya. Silakan melakukan riset kira-kira sampai saat ini, sampai titik ini, lembaga yang tempat Bapak Ibu bernaung sekarang posisinya ada di mana. Dan jika sudah ketahuan posisinya ada di mana, jalankan itu dan nanti semakin ke bawah. Jadi sekarang misalnya masih belum, secara brand value-nya masih lemah, masih kurang, maka buat tagline campaign terus sampai ke bawah. Tagline campaign ini kalau bisa yang sampai menyentuh alam bawah sadar masyarakat. Kalau saya boleh menyebut sebuah brand, Bapak Ibu ya, mohon maaf mungkin saya akan menyebut sebuah brand dengan tagline kayak ada manis-manisnya. Itu pasti tertuju ke sebuah merek air mineral, kayak ada manis-manisnya. Itu adalah strategi komunikasi mereka untuk masuk ke alam bawah sadar para audiens, para masyarakat. Atau apapun makanannya, minumnya, ya pasti kita jawab teh botol sosro. Karena memang dari dulu tagline campaign kita, tagline campaign mereka cenderung nggak berubah-ubah. Terus mereka fokus dalam sebuah tagline itu sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar orang yang melihat atau membacanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini ada sebuah diagram, cara bacanya adalah semakin ke atas, artinya brand value lembaga kita semakin tinggi. Semakin ke kanan, popularitas lembaga kita
semakin tinggi. Nah, sekarang posisikan kira-kira lembaga tempat Bapak Ibu bernaung saat ini, posisinya ada di mana? Di kuadran mana? Ada di kanan atas, kiri atas, kanan bawah, atau kiri bawah. Kalau sekiranya brand value yang dimiliki oleh lembaga Bapak Ibu sekalian itu sudah tinggi, artinya Bapak Ibu, lembaga tempat Bapak Ibu bernaung itu sudah berada di posisi kanan atas. Secara aktivitas masyarakat sudah banyak tahu, mungkin kalau bicara kuantitas hasil pengumpulan dananya sudah besar, bisa kita artikan lembaga Bapak Ibu sudah ada di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu inovasi menjadi kunci agar lembaga terus bisa eksis. Kenapa mesti berinovasi? Karena kompetitor di luar sana, atau kalau karena kita di lembaga, di NGO ya, rekanan-rekanan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu tentu akan bisa jadi berpotensi melakukan hal yang sama. Sekiranya program kita bagus, nanti akan ada banyak juga program-program duplikasi dari lembaga lain. Ya nggak apa-apa juga sih, karena memang niatnya untuk membantu sesama ya, meringankan beban mereka atau mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Nah, dan yang kedua, jika sekiranya Bapak Ibu secara brand value-nya tinggi, tapi masih lemah popularitasnya, gitu ya. Jadi di sini adalah brand value-nya tinggi, tapi popularitasnya lemah. Maka perlu ada edukasi, menyampaikan kepada masyarakat. Dalam bentuknya edukasi tanpa menggurui tentu. Informasi-informasi apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan program, melalui layanan-layanan donatur, dan lain sebagainya. Nah, jika secara brand value Bapak Ibu, lembaga Bapak Ibu itu lemah, tapi popularitasnya tinggi, di sini berarti di kuadrannya ada di kanan bawah. Ini brand value-nya lemah, tapi popularitasnya tinggi di tengah masyarakat. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan inspirasi, buat flag program, buat hal-hal yang bisa menginspirasi lembaga lain. Kenapa? Karena dengan menginspirasi ini, masyarakat akan aware terhadap hal yang kita lakukan. Karena banyak yang meniru, misal gini. Sekarang yang lagi ngehits itu apa ya? Es semangka India itu kan lagi ngehits gitu. Atau dulu kita melihat fenomena es kepal Milo. Nah, orang yang mencetuskan es kepal Milo di awal itu mereka yang melakukan inspirasi ini, memberikan inspirasi. Nah, jika lembaga Bapak Ibu secara popularitasnya tinggi namun brand value-nya lemah, silakan coba kira-kira apa yang akan dibuat. Kita akan buat es kepal Milo atau kita akan buat es mangka India nih sekarang. Karena kenapa? Itu berhasil memberikan inspirasi kepada pedagang-pedagang lainnya. Fenomena 2018 atau 2019 dengan adanya es kepal Milo itu saya rasa sangat cepat ini ya penularannya, menjadi sebuah gerakan sporadis saat itu. Walaupun sekarang secara evaluasinya itu sudah tidak ada lagi istilah es kepal Milo, banyak yang sudah gulung tikar. Dan yang terakhir, jika lembaga kita secara brand value-nya lemah, lalu popularitasnya juga lemah. Ini bisa jadi adalah lembaga-lembaga yang baru muncul, belum banyak dikenal masyarakat, apalagi memiliki database donatur yang banyak. Maka yang perlu dilakukan adalah kita melakukan direct selling, fundraising face to face, offline, langsung bertemu kepada masyarakat, gitu Pak. Karena kalau kita mengandalkan sosial media, walaupun sekarang sudah marak dan sudah sangat efektif untuk melakukan penggalangan dana melalui sosial media, saya rasa direct selling ini masih harus menjadi sebuah hal yang harus dilakukan untuk lembaga kita yang tergolong relatif masih baru. Orang itu tentu ingin tahu kalau kita muncul itu programnya apa, lalu berapa orang yang mau dibantu. Nah, karena kita masih baru, tentu belum banyak program, belum banyak penerima manfaat yang terdata di kita, karena memang masih secara sumber daya penggalangan dananya pun masih sedikit. Nah, maka direct selling ini akan menjadi sebuah hal yang harus dilakukan agar memang bisa optimal dalam kita melakukan pendekatan fundraising-nya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya dalam hal fundraising, dalam melakukan penggalangan sumber daya, ada 4 stakeholder yang perlu kita perhatikan. Pertama, di kita ada tim inti.
manajemen, pimpinan ya. Ini adalah tim inti. Apa yang perlu dikuatkan? Di tim inti tentu harus dikuatkan adalah value-nya, visi misi lembaga, tujuan lembaga itu apa. Maka tim inti perlu dikuatkan adalah value-value yang mudah-mudahan menjadi pemantik agar lembaga kita terus eksis dan panjang umur. Karena sebuah lembaga jika tidak ada value-nya itu akan berantakan biasanya itu di dalam tata kelolanya, lalu tujuannya apa itu akan menjadi berantakan. Yang kedua, banyak di lembaga khususnya dompet duafa sendiri masih menggunakan jasa atau skill fundraiser. Fundraiser ini adalah tim di lapangan yang bertemu langsung dengan donatur, baik itu secara online maupun offline. Nah, fundraiser seperti ini, apa yang perlu dikuatkan? Tentu skill-nya. Skill-skill fundraiser perlu dikuatkan baik dari cara public speaking-nya, komunikasi, creative thinking-nya, dan lain sebagainya, problem solving. Saya rasa itu menjadi sebuah hal yang boleh juga dicoba di fundraiser. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan skill yang mereka miliki, mereka bisa menyampaikan edukasi lembaga melalui pendekatan program. Nah, sehingga akan memantik orang untuk bisa berdonasi ke lembaga kita. Yang ketiga, fundraising itu tidak terlepas dari bantuan atau dukungan donatur. Nah, donatur baik individu maupun donatur kelompok. Kelompok itu ada perusahaan, ada mungkin sekolah, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, donatur-donatur ini perlu dikuatkan dengan apa? Portofolio program. Yang saya utarakan di awal, tentu donatur ini pengen tahu program apa yang sudah dilakukan, dana yang mereka sumbangkan ke lembaga itu jadi apa impact-nya, apa efeknya, skor kepuasan penerima manfaat itu berapa persen, itu perlu disampaikan kepada donatur. Karena akan menjadi sebuah transparansi pengelolaan dana yang akan memantik mereka untuk repeat donasi. Mereka akan terus berdonasi dan loyal kepada lembaga kita. Maka perlu dibuatkan portofolio program. Dan yang keempat, publik menjadi sebuah stakeholder fundraising juga karena mereka berpotensi mendukung lembaga kita dari sumber daya yang mereka miliki. Nah, publik yang belum tahu lembaga kita tentu perlu campaign. Mereka pengen tahu lembaga kita mau melakukan apa sih, program apa yang sedang akan dijalankan oleh lembaga kita. Nah, itu. Jadi publik ini perlu dikuatkan campaign-nya agar mereka aware di awal. Setelah dia menjadi donatur, maka yang perlu disampaikan adalah portofolio program lembaga kita. Singkat saja, mungkin ini sudah lewat dari 15 menit. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, agak ngaret ini waktunya. Bukan agak ngaret, agak melebar ya. Dalam melakukan fundraising, tentu penguatan isu di awal. Kita coba riset program apa yang akan kita support. Misalnya di bidang kesehatan, apa kita mau masuk di isu stunting kah, pemberdayaan perempuan, atau isu advokasi pengungsi, dan lain sebagainya. Tentu riset ini akan kita olah menjadi sebuah data untuk campaign. Setelah ada campaign-nya, layanan kemudahan menjadi sebuah hal yang harus ada. Apalagi semakin sekarang, fenomena milenial, Gen Z, itu mereka adalah golongan-golongan yang pengen serba cepat ya. Mungkin dulu donasi itu harus datang ke kantor kas atau ke konter-konter yang ada di pusat perbelanjaan misalnya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi smartphone, saya rasa semua di antara kita sudah melakukan hal itu, bertransaksi atau berdonasi via smartphone, dan sudah mulai mengurangi pertemuan-pertemuan offline, apalagi dengan adanya pandemi seperti saat ini. Monggo dibuka jaringan layanan kemudahan pembayaran donasinya, bisa melakukan baik online maupun offline, bekerja sama dengan komunitas, bekerja sama dengan pusat perbelanjaan, perbankan, fintech, e-commerce, atau memiliki platform crowdfunding sendiri, itu sangat harus dilakukan. Karena semakin kita membuka layanan kemudahan kepada donatur, maka semakin potensi dana itu masuk lebih cepat. Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Sebagus apapun program kita yang kita lakukan, sekeren apapun data yang kita berikan, tapi tanpa ada sosialisasi, ini menjadi sesuatu yang tidak optimal. Nah, monggo online offline silakan dilakukan. Jika budget terbatas, bisa dioptimasikan sosial medianya, Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok, bahkan TikTok sekarang sudah mulai digandrungi. Walaupun saya pribadi belum punya aplikasi TikTok, tapi riset di 2002 ini, TikTok Ads itu sudah mulai merangsak naik mendekati Instagram Ads atau Facebook Ads. Secara transaksi memang saat ini di sosial media masih besar di Facebook, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan bergeser kepada transaksi di Instagram Ads atau TikTok Ads ke depannya. Atau secara offline-nya monggo mau bentang spanduk, sewa baliho, billboard dan lain sebagainya. Artinya mudah-mudahan pesan yang kita sampaikan bisa pesan yang kita ingin kuatkan bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga mereka aware terhadap aktivitas lembaga kita. Dan tentu di luar sana Bapak Ibu sekalian, donatur menunggu-nunggu, masyarakat menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan lembaga kita. Mau ada program apa lagi nih? Mau ada ide besar apa lagi nih yang akan dilakukan lembaga kita? Artinya teman-teman harus bisa lebih aktif dan kreatif dalam merancang sebuah gagasan, karena harapan dari donatur maupun penerima manfaat pasti kita bisa menjadi solusi atas keresahan-keresahan yang ada dari berbagai isu, pendidikan kah, kesehatan kah, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Ini slide terakhir, ini sebagai pemantik kita saya untuk melakukan. akan mengingatkan. Silakan. Siap, Mbak Justin. Iya. Ini slide terakhir, ini sebagai pemantik kita dalam melakukan penggalangan sumber daya atau melakukan hal fundraising. Ini adalah pahlawan, ya Pak. Ada banyak, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Jenderal Sudirman, ada Buya Hamka dan lain sebagainya. Artinya apa? Menjadi fundraiser itu harus bisa menjadi pahlawan. Pahlawan saat ini tentu udah nggak begitu relate adalah mereka yang angkat senjata, bambu runcing, AK-47 atau dan lain sebagainya ya. Pahlawan itu kalau bisa dilebarkan lagi secara definisi adalah orang yang rela mengurangi rasa nyamannya agar orang lain bisa hidup lebih nyaman. Ini saya ambil quote dari Mas Panji Pragiwaksono ya. Di pahlawan itu adalah orang yang rela mengurangi rasa nyamannya agar orang lain hidup lebih nyaman. Nah, misalnya jam 2 malam saya di Bogor kehujanan, ban motor saya kempes gitu ya. Lalu saya tahu Mbak Justin ini ahli mekanik gitu ya. Saya telepon Mbak Justin jam 2 malam, hujan gitu ya. Mbak Justin minta tolong bantuin saya di Tugu Kujang, ban motor saya bocor gitu ya. Kalau Mbak Justin bangun dari tidurnya, angkat telepon saya, lalu nyamperin saya buat bantuin benerin ban bocor motor saya, maka Mbak Justin adalah pahlawan bagi saya. Karena Mbak Justin sudah mengurangi rasa nyamannya agar saya bisa hidup lebih nyaman. Begitupun kita dalam menjadi fundraiser. Pengalaman yang kurang enak itu pasti ada. Misal ditolak donatur ya, dimarah-marahin donatur, harus kerja lembur, begadang dan sebagainya. Mudah-mudahan itu ikhtiar kita untuk mengurangi rasa nyaman kita agar para penerima manfaat di luar sana bisa hidup lebih nyaman. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk masukan hal-hal yang menjadi mungkin kurang jelas bisa kita diskusikan di kesempatan selanjutnya setelah ini. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fakih. Demikian tadi pemaparan yang sangat luar biasa bagaimana dompet duafa selama membagikan strategi bagaimana selama ini bisa menggalang dana publik begitu ya. Sehingga yang tadinya hanya berteman biasa yang kemudian nanti diharapkan para donatur yang selama ini bersama-sama dengan dompet duafa itu bisa juga menjaring dukungan yang lebih luas bagi teman-temannya yang lain. Mungkin nanti kita akan eksplorasi lebih jauh. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di chat box atau nanti setelah semua narasumber memaparkannya bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fakih. Yang saya undang untuk narasumber kedua adalah Mas Sugi dari Indonesia untuk Kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia Kemanusiaan adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung inisiatif lokal dan juga IKA selama ini juga telah
telah membuka gitu ya hibah kecil untuk lembaga-lembaga layanan dan juga berbagi pengetahuan serta menguatkan jaringan yang ada di jaringan masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Nah, saya beri kesempatan kepada Mas Sugi untuk membagikan pengalamannya, apakah dengan tema, apakah mungkin gitu keadilan sosial itu akan bisa terwujud dengan upaya penggalangan dana masyarakat dan sumber daya lokal. Silakan Mas Sugi, waktunya 15 sampai 25 menit untuk membagikan pengalaman dan juga strategi IKA selama ini dalam melakukan upaya penggalangan dana. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Kayustin ya, dan juga Mas Ahmad Fakih. Tadi saya juga mencuri-curi ilmu ya dari Mas Ahmad Fakih. Mohon maaf. Dan juga mohon izin ke Pak Salahuddin Yahya, saya mendahului untuk presentasinya, dan kepada rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Selamat siang semuanya dan salam kenal. Pertama-tama memang saya diberi tema dana masyarakat dan dukungan lokal bagi keadilan sosial mungkinkah? Kalau tadi kan Kak Yusin bertanya apakah keadilan sosial dapat terwujud. Kalau keadilan sosial sendiri mungkin akan panjang ya, akan sangat lama. Tetapi kalau dana masyarakat dan dukungan lokal bagi keadilan sosial mungkin gitu bisa terjadi. Karena hal itu terjadi juga ya dalam pengalaman IKA, pengalaman Indonesia untuk Kemanusiaan, itu sejak 20 tahun yang lalu sudah melakukan penggalangan dana masyarakat. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini yang tadi Kak Yustin juga bilang mendukung lembaga pengadaan layanan itu melalui Pundi Perempuan itu sudah 20 tahun. Dan dukungan lokal bagi kami adalah ekosistem ya, bagi ekosistem untuk mendukung penggalangan dana itu sendiri. Karena kami yakin bahwa keberlanjutan penggalangan dana bukan terletak dari besar kecilnya dana yang kita peroleh, tapi juga ditentukan oleh ekosistem yang mendukungnya. Kalau ekosistemnya dia tidak memadai, maka dia akan tidak berlanjut gitu ya. Dan IKA sampai saat ini masih terus berlanjut karena ekosistem yang dibangun. Selain dari pendanaan yang tetap menjadi target utama dari organisasi. Nah itu pengantar saya. Tapi sebelum ke situ saya akan cerita sedikit tentang IKA berbagi ya. Artinya izin untuk berbagi. Indonesia Timur, karena judulnya juga pengalaman IKA ya, jadi kita men-share pengalaman sebetulnya. Dan tadi bicara triliunan, miliaran, mungkin ini tidak ya, jadi hanya cerita-cerita saja, sharing-sharing dari pengalaman yang sudah IKA lakukan. Jadi sejak IKA berdiri tahun 95, kemudian mendapat kesempatan dari untuk mengelola dana hibah berskala kecil. Halo? Microgrant ya dari donor internasional yaitu Novi, Pivos, juga 311 pada saat itu dan ditujukan kepada para kelompok-kelompok atau para pembela HAM yang saat itu memang di masa rejim Orde Baru, jadi sangat banyak kasus-kasus yang berkait dengan hak asasi manusia, dan saat itu IKA berperan sebagai intermediari untuk menyalurkan dana hibah. Nah, dalam pendiriannya IKA punya 3 mandat, kalau disingkat itu galang bagi bangun gitu ya. Galang sumber daya, bagi sumber daya, membangun sumber daya. Nah, sumber daya yang diartikan di sini bukan sekedar dana, tapi kita menganggapnya itu menyebutnya catur daya. Catur daya itu ada dana, kesukarelawanan, jaringan, dan pengetahuan. Jadi kita menggalang sejak itu memang melakukan galang dana, kemudian bagi dana, bagi daya, galang daya, bagi daya, dan membangun daya. Membangun daya itu artinya kalau kita galang, kita menggalang dukungan dari publik, dana maupun sukarelawanan, pengetahuan, jaringan, kemudian kita salurkan gitu. Kita salurkan, kita berbagi daya kepada komunitas maupun organisasi-organisasi mitra kita. Kemudian kita bangun apanya? Kapasitasnya. Jadi kapasitasnya kita bangun agar bertumbuh, karena si IKA sendiri sebetulnya juga perlu meningkat kapasitas gitu. Jadi sebetulnya ketika mitranya yang mitra kerjanya IKA juga kemudian sama-sama untuk mengembangkan kapasitasnya, sehingga sama-sama
terbangun ya kapasitasnya untuk menjadi organisasi masyarakat sipil yang kuat. Nah, tahun 2003 IKA mendapat amanah mengelola pundi perempuan. Nah, ketika pundi perempuan inilah kemudian IKA masuk mulai mengelola dana-dana dari masyarakat. Jadi 2003 mulainya, sehingga kalau di 2003 ya, sehingga dihitung dari sekarang ya sekitar 19 tahunan lah gitu. Jadi kita sudah mulai mengelola dana dari masyarakat. Dan mulai dikukuhkan lagi singkatnya, yaitu tahun 2010 kita mengukuhkan ada pembaruan bagi IKA, yaitu yang pertama branding kita dari YSIK, Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan, kita mengubah branding kita menjadi Indonesia untuk Kemanusiaan atau IKA, gitu ya. Jadi lebih singkat, ya, dan juga banyak juga ya lembaga-lembaga yang 3 huruf gitu ya, 3 huruf juga IKA gitu, dengan A kecil. Gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian juga kita mengubah pola penggalangan dananya, kita juga mengubah pola strateginya, gitu, sehingga kemudian tahun 2010 bisa dikatakan sebagai tonggak perubahan untuk IKA memperluas penggalangan sumber dayanya. Nah, dan sampai sekarang, dan IKA sekarang ini ketika 2010 itu akhirnya IKA punya 4 pundi ya. Tadi kan pundi perempuan 2003, pada saat 2010 ada pundi insani, kemudian pundi perempuan, pundi budaya, pundi hijau. Pundi insani sebetulnya sudah lama, sudah sejak tahun 95, sejak berdirinya itu sudah sebetulnya marwahnya adalah pundi insani gitu. Sehingga bisa dikatakan IKA memegang peran Human Rights Fund pertama di Indonesia pada saat 95 ketika itu. Kemudian pundi budaya dan pundi hijau. Dan masing-masing mempunyai karakter, mempunyai kelompok sasaran, mempunyai tugas masing-masing untuk menggerakkan komunitas untuk perubahan sosial. Kalau pundi perempuan mungkin kita kenal ya, kita cukup tahu, dan memang pundi perempuan adalah pundi yang cukup maju di dalam program-program IKA. Pundi perempuan itu mendukung perempuan korban kekerasan, kekerasan yang kemudian dibagikannya melalui Women Crisis Center atau lembaga pengada layanan. Karena lembaga pengada layanan nanti yang akan langsung bekerja dengan perempuan korban kekerasan, jadi langsung mendampingi gitu. Sehingga kita pundi perempuan mendukung untuk lembaga pengada layanan, dan itu telah berjalan hingga saat ini. Jadi modelnya yaitu kita galang di tahun ini dan kita akan salurkan di tahun depan, dan begitu seterusnya. Kemudian pundi insani berbeda lagi. Ini pundi insani karena memang sensitivitas isu kita agak sulit untuk mengangkatnya ya, jadi seperti itu. Dan berdasarkan 800 itu buat kota saya dan kota Cilegon. Halo? Ya, oke. Baik, ya pundi insani. Oke, ada bocor ya. Baik, lanjut ya. Kemudian ya, pundi insani kita harapkan juga bisa lebih maju, tapi karena memang pundi insani mempunyai karakter yang unik di sini, karena kita mendukung korban pelanggaran HAM, ya, korban pelanggaran HAM berat, dan banyak sekali tantangan ya dalam mendukung korban pelanggaran HAM, di mana di situ ada stigma, ada diskriminasi dan lain-lain yang menyebabkan donasi ini kemudian agak tersendat-sendat. Gitu. Kemudian pundi budaya revitalisasi budaya dan mendukung toleransi ya di Indonesia, dan pundi hijau itu mendukung ketahanan pangan lokal dan juga ketanggapan bencana. Jadi keseluruh pundi ini sebetulnya mengarah pada sisi kemanusiaan, karena Indonesia untuk kemanusiaan ya, namanya kan Indonesia untuk kemanusiaan. Jadi seluruh pundi ini sebetulnya mengarah pada sisi kemanusiaan. Walaupun pundi hijau tapi tidak untuk konservasinya, tetapi untuk kemanusiaannya. Jadi keadilannya bagi manusia di dalamnya. Bisa dikatakan tanggap bencana, maka kita akan langsung bergerak untuk berkontribusi pada korban. Kemudian juga ketahanan pangan lokal, kita juga ingin bangun kemandirian pangan di tingkat lokal agar supaya ada penguatan di tingkat lokalitas ya, lokalitas dan konektivitas antar lokal itu sendiri. Itu kira-kira sekilas dari pundi. Jadi memang marwahnya IKA untuk menggalang dana masyarakat ya. Jadi ada 4 pundi yang dijalankan. Maka slide berikutnya, ya, oke. Ya betul.
perubahan strategi galang dana ya. Jadi 95 2010 IKA mendapat tadi betul yang slide tadi. Dana dari donor kemudian berubah gitu tahun 2010 sampai sekarang kita mempunyai 4 strategi penggalangan dana. Yang pertama penggalangan dana publik. Mungkin istilah publik di sini masih kurang pas, tapi saya suka dana masyarakat sebetulnya. Penggalangan dana masyarakat. Dana publik nanti APBD gitu kan atau APBN. Tapi ini dana dari masyarakat. Jadi penggalangan dana masyarakat. Kita mendukung donasi yang seluas-luasnya dari masyarakat. Kemudian yang kedua, donor domestik dan internasional dalam kerangka regranting dan intermediary. Jadi kita juga masih ya mengajukan proposal gitu, kemudian ikut bidding dan lain-lain gitu. Dan tetapi memang tantangannya untuk penggalangan dana di donor domestik dan internasional jarang ada yang donor yang mau gitu menyalurkannya untuk regranting gitu. Jadi jarang ada yang mau, sehingga kita mensiasati dengan konsorsium, kita mensiasati dengan kolaborasi supaya kemudian mandat untuk membagi daya kepada komunitas-komunitas itu terjadi. Jadi dalam hal donor domestik kita mempunyai strategi khusus karena tidak ada yang mau donor kemudian dananya dari granting lagi gitu. Dan tentu ini juga strategi yang dilakukan untuk melihat mengadaptasi dari situasi yang ada. Kemudian yang ketiga, mohon yang slide tadi ya. Oke. Yang ketiga adalah kemitraan dengan perusahaan berbasis nilai. Jadi kita ya inginkan bahwa kemitraan itu berbasis nilai sesuai dengan nilai-nilai yang IKA perjuangkan. Ya berbagai perusahaan sudah kita sudah kita beberapa perusahaan sudah menyatakan kontribusinya dan sudah memberikan kontribusinya. Tetapi memang ada catatan tantangan kita, memang ada beberapa perusahaan yang terkoneksi dengan mungkin nanti Pak Salahuddin Yahya bisa menjelaskan juga ya, terkoneksi dengan Kementerian Sosial gitu. Jadi dana hibah tersebut memang harus mendapat dukungan dari Kementerian Sosial. Nanti mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Pak Salahuddin mengenai itu. Karena kami pernah juga hampir ya berkolaborasi dengan PT Indomart gitu. Tapi kemudian karena harus bisa dibilang ya jalurnya ada data di beberapa data rekomendasi dari Kemensos. Jadi memang sangat penting juga untuk ekosistem pendukung ini perlu dibangun gitu, sehingga kita sebagai organisasi masyarakat sipil mendapat dukungan yang cukup untuk mendapat dana-dana dari perusahaan. Kemudian yang keempat adalah investasi kepada ekonomi yang berbasis solidaritas. Ini tentu saja kita berinvestasi ya kepada gerakan ekonomi solidaritas yang dibangun oleh masyarakat sipil. Jadi kita tidak pada menginvestasikan di luar itu gitu. Nah itu jadi 4 strategi ini yang kita bangun 2010 hingga sekarang. Next. Oke, karakter khasnya IKA itu lembaga sumber daya, jadi bergerak dengan catur dayanya itu. Kemudian karakter khas yang lain adalah gerakan sosial. Itu gerakan sosial dalam arti dibangun karena ada ekosistem sumber daya berbasis solidaritas. Jadi kita IKA membangun ekosistemnya sendiri. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya bagaimana ekosistem IKA dibangun. Kemudian karakternya adalah galang, bagi, dan bangun. Selain kita juga mendukung para pembela HAM maupun perempuan pembela HAM yang kita dukung. Baik, slide selanjutnya. Nah, saya ingin melihat lebih tinggi lagi ya. Kenapa sih, bagaimana sih potret berbagi daya di Indonesia? Kalau saya melihat potretnya, pertama memang masyarakat Indonesia gemar berderma atau berbagi ya. Jadi menurut World Giving Index tahun 2018 itu dikatakan bahwa masyarakat Indonesia gemar berderma gitu. Tapi paling tidak kondusif kebijakannya di Asia. Jadi untuk kebijakannya sendiri masih lemah, gitu, masih kurang. Dan kemarin juga kita ada pembahasan RUU sumbangan ya. Itu pun masih banyak yang belum sesuai ya dengan karakter khas dari organisasi
seperti IKA ya, lembaga sumber daya, lembaga yang memang menggalang dana masyarakat dari masyarakat gitu. Dan banyak restriksi pembatasan-pembatasan yang mungkin juga nanti akan menyulitkan bagi lembaga penggalang sumber daya yang memang dibutuhkan oleh komunitas-komunitas yang menjadi sasaran dari organisasi. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat akan mudah berderma pada hal-hal yang terkait keagamaan, bencana alam, serta aksi solidaritas yang menjadi spontan. Itu ya potret-potret besarnya. Jadi ketika ada bencana itu cepat sekali, itu untuk berderma itu potret gambaran berbagai daya. Jadi ini sebagai kekuatan ya, sebagai power bagi kita juga di Indonesia ya, bahwa kita memang punya seperti itu petanya. Yang ketiga, tapi masih sedikit sekali masyarakat yang memang mau berbagi ya untuk isu-isu sensitif seperti bantuan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu misalnya begitu, karena ada stigma dan diskriminasi, dan ini menyulitkan terutama di pundi insani ya. Tadi disebutkan ada pundi insani, dan itu memang sulit gitu untuk mendapatkan sedikit sedikit ya bisa dikatakan, tapi ada gitu untuk sumbangan kepada korban pelanggaran HAM. Kemudian slide berikutnya, saya percepat saja. Mengapa dana masyarakat dibutuhkan? IKA membutuhkan terus terang karena satu, melihat bahwa donor internasional berkurang, gitu ya. Di sana dikatakan NSCC ya tahun 2014 mengatakan ketergantungan terhadap donor internasional sekitar 85% sampai 90%. Tadi pagi riset dari Penabulu menyatakan 73%, tapi tetap masih ketergantungan terhadap donor internasional. Jadi sampai saat ini belum berubah sebetulnya statusnya, masih tergantung meskipun persentasenya kelihatannya turun, tapi karena memang penelitiannya berbeda, sehingga bisa dipahami pada tataran ketergantungan masih sangat bergantung pada donor. Ya bisa dipastikan, ini juga dijelaskan juga bahwa IKA juga masih bersumber dari donor yang sebetulnya untuk mendukung beberapa pundi yang ada di IKA. Kemudian yang kedua, strategis dan berkelanjutan. Dana masyarakat strategis dan berlanjut, jadi tidak seperti donor yang sebentar habis gitu ya. Tapi dana masyarakat bisa terus berlanjut terus gitu ya. Seperti tadi presentasi dari Mas Ahmad Fakih dari Dompet Duafa itu sangat berlanjut karena berasal dari dana masyarakat. Yang ketiga, kepercayaan dan pengakuan. Jadi kenapa perlu dana masyarakat? Karena itu menunjukkan kepercayaan dan pengakuan terhadap organisasi tersebut. Walaupun yang disumbang itu misalnya 5.000 atau 10.000 atau kecil ya, kecil sekali, rasa ikatan gitu. Ada rasa pengakuan terhadap lembaga tersebut, dan mungkin juga mau dikepoin ya, kira-kira apa yang dilakukan ya, misalnya begitu. Kalau dia menyumbang pada IKA, kira-kira IKA ngapain ya gitu, dananya untuk apa ya? Jadi dikepoin gitu, dan itu menandakan bahwa sudah ada pengakuan. Tinggal kemudian kita menjaga pengakuan itu menjadi kepercayaan. Jadi kepercayaannya bagaimana kita sharing juga tentang penyalurannya kemana dan transparan ya. Kemudian solidaritas sosial, menumbuhkan solidaritas dan kepekaan sosial untuk mendukung keadilan sosial. Itu kira-kira kenapa dana masyarakat dibutuhkan. Kemudian apa saja sih kanal penggalangan dana masyarakat yang digunakan IKA? Jadi kanal-kanalnya ini sebetulnya kanal ini adalah cara-cara atau mekanisme untuk penggalangan sumber daya. Dan biasanya kanal-kanal ini cukup banyak ya. Ada satu organisasi itu bisa sampai 12 sampai 15 kanal atau sampai 20 kanal ya. Tapi saat ini dijalankan IKA sekitar 6 kanal. Satu crowdfunding, kita menggunakan kitabisa.com. Di internasional kita menggunakan global giving ya, tapi nggak dimasukkan karena saat ini kan temanya untuk domestik ya. Yang kedua Givexcel, ketiga event. Givexcel itu terus-menerus ya, terus-menerus event yang rutin dilakukan. Kita menggalang dana terutama untuk ini ditujukan untuk menggalang dana pundi perempuan. Kemudian event juga begitu, yang sekali-sekali saja event dilakukan, konser musik, kemudian fashion show dan lain-lain kita lakukan, itu berkaitan dengan kanal event. Jadi nggak rutin juga, sekali-kali. Yang keempat, emergency fund. Emergency fund itu tiba-tiba kemarin kita galang dukungan untuk para pendamping perempuan korban kekerasan yang mengalami terdampak COVID-19. Maka kita galang dukungan itu gitu, kita galang gitu, dan kita ajak solidaritas dari dana masyarakat untuk mengumpulkan donasi. Kemudian juga biaya perawatan kesehatan bagi para penyintas itu juga kita lakukan.
sebagai bentuk dari emergency fund. Kita katakan seperti itu. Ada juga urgent fund yang kita lakukan sewaktu-waktu juga, karena sifatnya urgent juga ya. Misalnya bingkisan Natal bagi Simba, penyintas, dan lain-lain ya. Banyak sekali kecil-kecil kita lakukan juga dengan cara mengajak donasi publik untuk ikut mendukung. Nah, sebetulnya dalam karena penggalangan dana masyarakat, kami kami berorientasi semakin banyak karena dengan masyarakat, dana masyarakat yang kita buka, yang kita punya, sebetulnya semakin sukses suatu penggalangan dana masyarakat. Jadi sebetulnya di tingkat ini yang kami harus perbanyak ya. Jadi ini bisa kalau dulu juga ada ya, misalnya karya untuk kawan gitu ada di IKA gitu. Cuman tidak berlanjut, mungkin beberapa nanti bisa dikembangkan ya, misalnya. Nah, karena penggalangan dana juga terkait dengan biaya ya yang dibutuhkan, anggaran dibutuhkan. Karena anggaran fundraising mau nggak mau harus disiapkan juga, anggaran fundraising gitu ya. Nah, semakin sulit fundraising itu, maka semakin mahal ya. Seperti misalnya face to face ya, kayak canvassing itu mahal karena harus menempatkan relawan-relawan di beberapa titik dan itu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi yang IKA lakukan ini lebih banyak ya fundraise, kanal-kanal yang tergolong berbiaya cukup murah. Tapi tidak mungkin tidak berbiaya gitu. Masing-masing ada biaya untuk fundraisingnya, sehingga kami selalu menyiapkan gitu biaya untuk melakukan sebuah fundraising. Karena tanpa biaya itu kita tidak bisa berjalan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, dari mana biayanya? Nah, itu dia yang kita sebetulnya bicara tentang ketahanan finansial yang mungkin tidak pada tema ini ya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan agar supaya lembaga sumber daya seperti IKA dan juga teman-teman nanti yang akan juga terinspirasi mungkin melakukan penggalangan dana, mungkin dari sisi yang kita perlu memastikan adanya jaminan kebijakan yang tepat atas penggalangan dana masyarakat. Jadi ada gitu menyasar terhadap yang berkarakter penggalangan dana. Sistem kelembagaan termasuk keuangan. Karena memang tantangan di IKA adalah bagaimana ini masuk uang keluar gitu. Tapi bagaimana sistem penggalangan dana ini menjadi integral gitu ya dengan sistem keuangan di lembaga. Dan saat ini IKA sudah pelan-pelan sudah melakukan itu. Kemudian mendorong pengelolaan pengetahuan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Ini juga penting karena pengetahuan itu nantinya akan ada lesson learn, ada pembelajaran, akan ada yang lain-lain yang untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Nah, pada slide yang berikutnya adalah strategi membentuk ekosistem dengan komunitas pemberdaya. Nah, yang saya ceritakan tadi bahwa komunitas pemberdaya adalah ekosistem yang kita bangun untuk penggalangan dana. Jadi setiap pundi kami mempunyai atau membentuk atau mengaktifasi ya ekosistem yang terdiri dari ada pengarah sebagai strategic direction, kemudian ada penggalang sebagai activate giving, dia itu kalau penggalang bisa dibilang donatur atau orang-orang yang menggerakkan atau fundraiser yang menggerakkan penggalangan pendanaan. Bisa jadi komunitas, jadi penggalang juga bisa jadi komunitas-komunitas yang kita galang. Tahun 2021 kami terus terang terbantu dari berbagai komunitas, baik dari pelajar, profesional, pelajar dan juga teman-teman aktivis yang melakukan penggalangan dana kampanye yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pundi perempuan gitu. Dan kami sangat terbantu karena kampanyenya dilakukan bersama-sama dengan komunitas tersebut dan komunitas tersebut yang menggalang bahkan mengumpulkan dan menyerahkan kepada IKA. Kemudian pemanfaat dana hibahnya kita sebutnya bukan ini ya guarantee ya, karena guarantee menunjukkan ada hubungan yang berbeda gitu, tapi kami ingin setara, ada kesetaraan ya, ada hubungan kemitraan, jadi kita sebut pemanfaat. Dan juga pemakna itu karena hibah-hibah kecil jika ini bersifat kecil mikrofan, maka yang dibutuhkan adalah satu pemaknaan ya, bukan monep yang seperti proyek besar gitu, tidak seperti itu. Kita menggunakan metode pemaknaan untuk memaknakan hibah-hibah yang kita salurkan. Dan di tengah itu ada IKA sebagai pengelola dari 4 ekosistem tersebut.
Kemudian yang terakhir saya cuma berbagi gambaran praktik aja ya yang saya snapshot di sini supaya kemudian kita ada gambaran sebetulnya seperti apa sih gambaran pendanaan gitu yang baik ya bagi pengumpulan dana masyarakat. Kalau dari sini dari contoh HealthEdge India ya dia menguraikan bahwa dana dari masyarakat atau individual, kita bilang individual, tapi dalam hal ini dana masyarakat itu 42%, korporat 50%. Jadi bisa dibilang kalau sudah 42% begini ya sudah bisa sustainable gitu, sudah bisa berkelanjutan, bisa mendukung kelompok sasarannya yaitu lansia ya di sana. Jadi ada komposisi seperti itu, individual 42%, corporate 50%, institusi hanya 2%, itu mereka galang dari institusi dan dari income lainnya 6%. Yang mereka salurkan nantinya, yang mereka keluarkan itu ada program 77%, fundraising 19%. Nah, kenapa saya tidak tampilkan IKA? Karena IKA sangat kecil sekali fundraisingnya. Jadi saya tonjolkan ini fundraising 19% gitu. 9% itu udah hampir 20, mungkin yang wajar 20% untuk upaya-upaya fundraisingnya. Ada biaya-biaya yang disalurkan untuk fundraising. 77% untuk programnya gitu. Dan administrasi 2%, depresiasi 2%. Dan yang lain-lain itu hanya isunya berapa persen itu kebanyakan untuk isu kesehatan, social protection, justice management, yang paling banyak disalurkan untuk isu-isu berkaitan dengan kesehatan. Demikian mungkin sharing dari Indonesia untuk Kemanusiaan. Semoga bermanfaat dan saya ingin tunjukkan tadi ada 2 buku yang bisa teman-teman akses di website IKA, itu di slide nomor 3. Di slide nomor 3 itu ada dua buah buku tentang satu galang dana untuk berdaya. Di situ sudah terkumpul berbagai kisah galang dana masyarakat ya yang dilakukan oleh IKA. Ini ada di website IKA juga bisa diakses. Kemudian tips and tricks penggalangan dana untuk isu keadilan sosial. Nah ini juga ada. Jadi ada 2 buku yang teman-teman bisa akses juga di websitenya IKA. Jadi silakan berkunjung ke website IKA www.indonesiauntokKemanusiaan.org. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Mas Sugi atas sharingnya berkaitan dengan apa dan juga aktivitas penggalangan dana yang telah dilakukan oleh IKA yang telah bertransformasi dari dari tahun ke tahun begitu, dan hingga saat ini walaupun tadi Mas Sugi menyatakan bahwa walaupun angkanya tidak ditentukan oleh besar dan kecil, tapi setidaknya hingga saat ini IKA dengan penggalangan dana masyarakat itu telah berkontribusi pada keadilan sosial yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Sugi, dan kemudian yang terakhir mohon maaf karena tadi saya terinfo dan memang mungkin tepatnya waktu untuk Pak Salahuddin Yahya memang yang terakhir, dan terinfo juga dari panitia bahwa Bapak Salahuddin Yahya juga meminta untuk diberikan kesempatan yang ketiga begitu ya Bapak. Dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Salahuddin Yahya untuk bisa memberikan informasinya berkaitan dengan kebijakan Kementerian Sosial sebagai infrastruktur pendukung pendanaan atau penggalangan dana masyarakat dan NGO. Nah, kita berharap bahwa Kementerian Sosial yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, kita tahu bahwa saat ini di Kemensos sendiri telah untuk penggalangan dana itu sendiri sudah diatur begitu ya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang penggalangan dana dan juga barang. Nah, apakah nanti misalnya dalam pemaparannya Pak Salahuddin Yahya undang-undang atau kebijakan ini itu akan memberikan atmosfer untuk mendukung teman-teman NGO ataupun LSM dalam menggalang dana, atau justru ini menjadi tantangan ketika kita akan melakukan upaya penggalangan masyarakat. Silakan Bapak, waktunya sama dengan narasumber sebelumnya, 15 ataupun 20 menit. Monggo silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yustin, sahabat saya Pak Ahmad Fakih dan Mas Sugi. Mungkin baru kali pertama kita silaturahim ya.
saya memang ditarik lagi dari Kalimantan tanggal 22 Juli 2021 yang lalu ya. Sebelumnya saya di Biro Humas, kemudian saat ini saya diamanahkan untuk menjadi direktur di salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, begitu saya melihat proposal ini dan saya juga mendengarkan tadi sahabat Pak Ahmad Fakih ya, dan Pak Sugi, itu saya justru kayak perspektif melihat bagaimana situasi sesungguhnya di lapangan, karena jujur kami di kementerian itu memang sebagai regulator ya, menyusun regulasi-regulasi terkait dengan PUB, pengumpulan uang dan barang, tapi juga berusaha mengkomunikasikan. Jadi kalau kita melihat posisi PSDBS itu, pengelola sumber dana bantuan sosial itu, ada di bawah pemberdayaan sosial, maka ini menunjukkan bahwa ada inisiatif, kemudian ada etikat baik dari pemerintah untuk mendorong ya NGO, kemudian fundraising yang seperti yang disebutkan tadi. Kalau di Kementerian Sosial itu diistilahkan dengan PSKS ya, potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi orang-orang yang terlibat, kemudian komunitas, masyarakat, ya, yayasan, kelompok-kelompok tertentu yang mendedikasikan dirinya dalam rangka ikut serta andil dalam proses pengentasan kemiskinan, kemudian membantu masyarakat yang rentan berisiko sosial, itu kita posisikan, kalau bahasanya tadi Pak Ahmad Fakih itu pahlawan ya, kita menyebutnya sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, PSKS ya. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit terkait ya, mungkin saya tidak terlalu banyak ya seperti teman-teman, tapi ini potret dari birokrasi. Kebetulan saya diundang kapasitasnya sebagai birokrat di Kementerian Sosial. Jadi sebelum membahas ini, sebenarnya kan ada yang saya lihat itu ada 4 ya. Jadi meskipun apa argumen yang dibangun di dalam kata pengantar atau katakan pendahuluan proposalnya itu menurut saya sih masih debatable itu. Jadi ada ruang-ruang yang menyebabkan teman-teman NGO itu agak kesulitan ya terkait dengan misalnya berkurangnya donor dari luar negeri seperti yang dikatakan Pak Sugi tadi, kemudian konstelasi politik yang berimbas kepada spirit demokratisasi yang tumbuh. Saya tahu betul bahwa civil society itu punya andil yang cukup besar di dalam memastikan terjadinya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Karena kita sudah melewati fase transisi demokrasi, maka tentu kita bicara soal konsolidasi demokrasi. Pada konteks konsolidasi demokrasi, maka tentu penguatan kapasitas kelembagaan, terutama lembaga-lembaga yang berada pada posisi demokrasi itu perlu dimaksimalkan, perlu dioptimalkan. Nah, pada konteks ini NGO, teman-teman yang memilih di jalur itu, penguatan civil society, sebenarnya kontribusinya sangat besar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di Kementerian Sosial tentu tidak bertabrakan ya, tapi ada kesatuan visi, ada kesatuan misi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Baik itu dikelola untuk menangani masyarakat rentang, masyarakat cacat, sampai kepada aspek kebencanaan juga. Ini kita libatkan masyarakat untuk melakukan itu semua. Nah, pemerintah itu kan menyiapkan dana APBN, nah, yang selama kalau nggak salah tahun kemarin kita itu mengelola hampir 130-an triliun, dan sekarang ini kalau nggak salah ini ada 78T ya, itu dikelola dalam rangka ya spiritnya itu. Nah, posisi negara ya hadir untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan menangani masalah-masalah sosial di lapangan, ini mestinya memang ada titik temu, ada sinergitas yang terbangun secara berkelanjutan, sustainable dengan teman-teman di NGO. Nah, dana pertama saya kira APBN. Nah, APBN ini kan tentu punya keterbatasan juga ya. APBN itu juga kan dana masyarakat, dana rakyat, cuman salurannya beda. Kalau teman-teman melakukan penggalangan dana, ini ditarik melalui pajak, misalnya ya, PNBP, kemudian itu didistribusikan ke beberapa kementerian dan lembaga, kemudian itu yang dikelola, tapi sama ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad Fakih itu sama saya kira ya, sama-sama. Jadi
misi kita sama, cuman dana yang kita kumpulkan itu sumbernya berbeda. Saya kira APBN yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengelola dana CSR ya di pemberdayaan sosial itu ada satu direktorat yang mengelola itu di PSPPKM. Jadi kontribusi dunia usaha ya, kontribusi dunia usaha di dalam berpartisipasi mengentaskan kemiskinan atau membangun kesejahteraan sosial. Kemudian dana yang ketiga itu ada dana PUB. Nah, inilah yang sedang dibicarakan, sedang diceritakan, nanti akan kita tunjukkan regulasinya. Saya kira posisinya Pak Ahmad Fakih dan Pak Sugi itu ada di UGB ya, penyelenggara UGB ya, penyelenggaran PUB, penyelenggara pengumpul uang atau barang. Kemudian yang keempat itu sumber pendanaannya ada dari UGB. Jadi kalau kita beberapa kali mengikuti misalnya undian di perbankan atau di beberapa lembaga-lembaga tertentu ya, lembaga ekonomi tertentu, kemudian seluruh atau total dananya itu ya dihitung, kemudian diambil 10%-nya, nah 10%-nya itu diserahkan ke Kementerian Sosial. Ini dananya dana berasal dari undian gratis berhadiah. Nah, kalau yang PUB yang seperti dilakukan oleh Pak Ahmad Fakih dan Pak Sugi, itu penyelenggara pengumpul uang atau barang. Dan terakhir itu dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan itu atau membingkai kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah Permensos 8 2021. Nah, saya kira ini juga ruang untuk melakukan sosialisasi Permensos tersebut karena baru saja direvisi ya di tahun 2021. Kalau UGB itu undian gratis berhadiah itu di nomor 4 tahun 2021. Ya. Yang tercatat di dokumen Kementerian Sosial, terutama di PSDBS terkait dengan perizinan ya, karena ini butuh perizinan ya. Saya kira ada izin yang mesti kita luruskan. Betul kata Ibu Yusti tadi bahwa undang-undang yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang atau barang itu sudah terbit sejak 61 ya. 1961, mungkin kita belum pada lahir ya pada waktu itu. Nah sekarang ini sudah terlaksana. Jadi empat sumber pendanaan itu. Nah, kalau posisi kita sekarang ini itu ada di PUB. Tapi bukan berarti NGO atau teman-teman yang sekarang ini merasa ya ingin melakukan gerakan-gerakan yang lebih kencang ke domestik ya untuk melakukan pengumpulan dana itu. Saya kira sinergitas penggunaan dana APBN itu tadi sudah dibicarakan. Kalau saya lihat sesi pertama itu sudah ada yang membicarakan itu. Kemudian yang CSR ini juga bisa. Saya lihat ya bagaimana kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Sugi dana-dana 2.000 itu. Kalau saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika berdonasi di Indomart, di Alfamart 100 perak, 200 perak. Ternyata ketika mereka menyampaikan ke Kementerian Sosial, izin Pak berkenan untuk hadir karena kami ingin melakukan pemanfaatan ya PUB itu kalau nggak salah kemarin ke NU itu sekitar 7-9 miliaran ya. Jadi kalau dilihat pecahan-pecahannya 100 perak, 200 perak itu kan sangat sedikit. Tapi kalau dia udah dikapitalisasi, sudah ditarik masuk ke atas itu sudah sangat banyak. Nah, karena memang kita diuntungkan juga, masyarakat kita sangat banyak dan apa yang disampaikan narasumber terdahulu di karakter sosiokultural masyarakat kita memang juga sangat dermawan. Saya kira itu. Next. Siapa yang pegang slide-nya ini? Ya, oke ya. Ini potensi dari penyelenggara undian gratis berhadiah. Jadi ada dana yang kita kumpulkan juga dan saya kira letaknya kita bisa bersinergi itu ketika memanfaatkan. Karena pengumpulannya itu kan langsung ditarik ya oleh Kementerian Sosial. Jadi nanti di akhir pembicaraan ini saya buka berapa dana yang kita ambil. Jadi kalau dari potensi sumber dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah ini, 1 tahunnya itu kita bisa menarik sekitar 130 miliar ya. Tapi dari 130 miliar itu setelah saya lihat dan melakukan evaluasi berkali-kali terkait dengan manajemen tata kelola di sana itu baru kita
manfaatkan sekira 30% ya. Jadi baru 30% yang terkumpul. Jadi sebenarnya kalau ini kita mau optimalkan dari UGB ini kita bisa memperoleh sekitar 0,5 triliun lah ya per tahun ya. Kalau kita memang mengupayakan ya, mengikhtiarkan ya, secara baik, maka ini bisa kita peroleh dana itu sekitar 0,5 triliun. Cuma persoalannya saya kira pemanfaatan. Jadi maksud saya di satu sisi teman-teman NGO mengatakan mengalami kesulitan karena adanya keterbatasan misalnya dari donor luar negeri ya. Nah, kalau yang ini kita sebut sebagai hibah dalam negeri. Jadi kalau yang selama dikelola oleh teman-teman di NGO itu kan banyaknya dari hibah luar negeri. Nah, yang ini hibah dalam negeri. Nah, hibah dalam negeri ini, hibah langsung dalam negeri ini yang masih kurang kita kerjasamakan. Kalau biasanya kita sebutkan dengan bersinergi. Terakhir itu DKK ya, kalau nggak salah Dana Kemanusiaan Kompas itu bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mengatasi korban bencana di NTT bersama dengan SCTP Peduli ya, kalau nggak salah ya, kita berjalan. Oke, next. Siapa yang oke. Ya. Nah, ini hibah dalam negeri dalam bentuk uang. Jadi saya kira ini dulu yang kita lihat bahwa dana ini real ada di Kementerian Sosial dan dikelola oleh PSDBS. Jadi 10% dari total hadiah UGB itu diserahkan ke Kementerian Sosial untuk dikelola. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya itu sudah diatur dalam Permensos 4 2021. Ya. Bukan berarti bahwa teman-teman NGO itu tidak bisa memanfaatkan. Saya kira pemanfaatannya ini sangat sederhana. Ada pada proposal, kemudian ada sasaran yang jelas. Ya, baik itu kebencanaan maupun pemberdayaan. Kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial, lalu Kementerian Sosial melakukan penelaahan. Nah, dari hasil telahan itu disetujui oleh Bu Menteri, kita salurkan ya. Jadi kita salurkan dana pemanfaatan itu dari masyarakat juga untuk masyarakat. Nah, di samping perolehan uang dari UGB ini kita juga memperoleh barang. Nah, barang apa yang kita peroleh itu disebut dengan HTT. Jadi ada hadiah yang itu tidak tertebak sehingga hadiah itu tidak diambil oleh pemenang karena memang tidak ada pemenangnya. Jadi ada HTT, hadiah tidak tertebak, tapi juga ada hadiah yang tidak diambil pemenang. Itu dalam bentuk barang. Jadi di gudang HTT seluruh Indonesia biasanya ada di dinas-dinas sosial provinsi, itu ada barang di sana. Ya, barang itu boleh dilelang, kemudian ketika hasilnya setelah selesai dilelang itu bisa juga menjadi PNBP, jadi masuk lagi kembali ke negara. Selanjutnya. Mana nih, next. Siapa yang pegang ini ya, Ibu? Ya, sebentar ya, Pak. Ibu Yustin. Aulia, silahkan Ya. next. Ya, ini ya yang saya kira ini yang kita lihat. Jadi yang luar negeri, kemudian ada dalam negeri itu langsung untuk membiayai kegiatan, kemudian tidak melalui BUN, ya. Oke. Next ya. Nah ini, jadi tujuan penggunaan hibah langsung dalam negeri itu untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penanganan PPKS. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ya bisa disabilitas, lansia. Pokoknya ini terkait dengan ketidakberfungsian sosial ya. Ini yang kita bantu sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa, saya kira termasuk Indonesia untuk Kemanusiaan juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua adalah yang masyarakat beresiko sosial, itu diutamakan oleh di PPKS ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat yang mengalami krisis sosial, kemudian krisis ekonomi, lalu krisis politik, fenomena alam maupun penyakit dan bencana. Ini dana yang kita kelola di sana ya, UGB itu diperuntukkan untuk hal-hal yang seperti ini. Dan saya kira teman-teman NGO juga melakukan hal yang serupa. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah
bisakah ya ada sinergi antara Kementerian Sosial dengan teman-teman NGO di dalam melakukan pemanfaatan penyaluran. Jadi mungkin nanti bisa diklasifikasikan ada teman-teman yang NGO konsen ya melakukan pengumpulan uang atau barang, tapi sekaligus juga melakukan pemanfaatan. Lalu ada yang hanya memanfaatkan, jadi ada yang kita ajak untuk berkolaborasi dalam rangka melakukan pemanfaatan. Nah, ini dasar pengelolaan hibah langsung dalam negeri. Pertama adalah peraturan Menteri Sosial RI nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Kemudian yang kedua kebijakan pimpinan ya. Jadi Menteri Sosial itu diberikan hak, diberikan kewenangan untuk melakukan distribusi terhadap pemanfaatan dana UGB ini, undian gratis berhadiah. Terus nah, yang kedua adalah potensi sumber penyelenggara ya, penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Baik, ini yang sedang kita diskusikan pada siang hari ini. Terus nah, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Kemudian PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan uang atau barang. Nah, di sini ada yang menarik nih untuk diketahui oleh teman-teman bahwa ternyata di dalam pelaksanaan pengumpulan uang atau barang itu diperkenankan berdasarkan PP 29 ini memanfaatkan untuk dana operasional. Ada tadi yang disebutkan oleh Pak Sugi atau Mas Sugi, itu ada dana yang diperuntukkan untuk dana operasional. Jadi begini, itu maksimal 10%. Jadi dana yang dikumpulkan itu maksimal 10% bisa dimanfaatkan. Tapi boleh juga tidak dimanfaatkan. Ya, jadi dari 194 yayasan yang sudah berizin dalam hal pengumpulan uang atau barang, penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, itu bervariasi. Ada yang menggunakan 10% dari yang dikumpulkan untuk dana operasionalnya. Kemudian ada yang menggunakan 5%, tapi juga ada yang tidak menggunakan. Nah, saya kira ini yang perlu kita dorong teman-teman yang beraktivitas ya di ranah ini untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Misalnya, kalau dana itu disalurkan melalui yayasan A, maka 10%-nya itu dipakai untuk dana operasional. Atau dana yayasan B, maka 5% dari dana yang terkumpul atau dikumpulkan oleh publik itu dipakai untuk operasional kegiatan. Dan yang juga yang nol ya, yang kosong, yang tidak memanfaatkan dana operasionalnya itu, karena saya lihat rata-rata yayasan-yayasan yang tidak memanfaatkan dana operasional itu adalah yang TV ya. Misalnya saya lihat Trans TV Group ya, dia juga memiliki yayasan pengumpul uang atau barang itu nol ya, zero. Jadi dia tidak menggunakan dana itu untuk operasional. Kemudian ada juga Permensos nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan kesejahteraan sosial. Lalu ada Permensos 15 tahun 2017 petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin. Lalu ada Permensos 8, ini yang terakhir nih. Permensos 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Jadi sebenarnya ya kita meminta kepada teman-teman semua untuk melakukan upaya perizinan apabila melakukan pengumpulan uang atau barang. Nanti juga akan kita lihat yayasan mana atau lembaga mana yang diperbolehkan untuk tidak berizin di Kementerian Sosial. Saya kira nanti di slide-slide berikutnya kita temukan. Nah, ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, kemudian ada PP Nomor 29, saya kira ini sudah dijelaskan. Lanjut. Kita coba cepat saja ya. Nah, ini tujuan pengumpulan uang atau barang. Jadi saya kira itu sudah dijelaskan di Undang-Undang 9 tahun 1961. Bayangkan orang-orang yang hidup sebelum kita hidup ini sudah memikirkan itu. Jadi sebenarnya ini metamorfosis ya. Jadi ini keberlanjutan. Kalau bahasanya tadi Pak Sugi itu, kalau dana itu mengalir dari masyarakat dan diperuntukkan kembali untuk masyarakat, ini pekerjaan
yang sifatnya siklus ya. Jadi terus-menerus akan ada ya, sustainable, berkelanjutan. Oleh karena itu memang perlu dijaga dan kita kawal secara bersama-sama karena ini kepentingannya untuk masyarakat banyak. Nah, pada konteks ini juga saya ingin menyampaikan bahwa undang-undang yang sejak tahun 1961 sampai dengan Permensos yang dilahirkan nomor 8 tahun 2021 itu meminta ya, semangatnya itu meminta supaya kita berkolaborasi dengan potensi sumber kesejahteraan sosial. Dalam hal ini NGO. Nah, ini yang mungkin perlu nanti kami tingkatkan intensitas komunikasinya itu adalah dari sisi pemanfaatan. Mengapa mesti berizin? Nah, ini kan kadang-kadang mengapa mesti berizin karena tidak semua yayasan yang melakukan penyelenggaraan pengumpul uang atau barang itu sama dengan yang kita ketahui selama ini. Jadi antara dana yang dikumpulkan dengan pemanfaatannya itu kadang-kadang berbeda. Nah, ada juga ruang-ruang yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu memanipulasi kepercayaan publik. Mengatakan ini rumah zakat, rumah Quran, dan lain-lain. Tapi pemanfaatannya itu ternyata tidak sesuai dengan pada saat mereka menyampaikan izin. Baik, Kami Bapak. juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama ya untuk memastikan kalau misalnya ada pengumpulan uang atau barang yang tidak berizin di Kementerian Sosial, kita connect dengan Kementerian Agama. Apakah mereka melakukan pengumpulan Maaf, uang Bapak atau barang? Salahuddin, apakah masih panjang presentasinya? Nah, sedikit saya Oke. kira. Oke, terus Tadi yang sudah ya. diingatkan 7 menit lagi kita akan berakhir. Iya. Baik, oke. Ini prinsip oke, terus ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya kira ini. Nah, penekanannya begini, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan hal yang dilakukan oleh teman-teman yang lebih dahulu melakukan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, saya kira kita perlu berizin ya. Jadi itu ada aturannya. Kita perlu berizin kalau area ya pengumpulan uang atau barang itu di seluruh wilayah Indonesia melebihi satu wilayah provinsi atau satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain, itu izinnya di Kementerian Sosial. Ada juga kalau itu di provinsi maka izinnya di gubernur. Demikian halnya kalau itu penyelenggara pengumpul uang atau barang hanya meliputi tingkat kabupaten kota maka izinnya di bupati dan wali kota. Ini sama-sama menjaga karena ada beberapa kejadian pemanfaatan dana itu ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka manfaatkan. Terus? Lanjut, Mbak. Ya, ini saya kira isu-isu strategisnya ya kondisi permasalahan sosial. Saya kira ini oke, nanti kita diskusikan saja ya. Baik, lanjut. Nah, ini soal mitigasi resikonya. Jadi yang pertama yang tidak berizin. Kalau tidak berizin maka kita tidak bisa melakukan monitoring. Apakah dana masyarakat yang dikelola itu sesuai dengan peruntukan ketika dana itu dikumpul. Nah, sementara di aplikasi permohonan izin itu sudah mesti disebutkan ini di area mana akan dilakukan pengumpulan, kepada siapa dana itu akan dimintakan, kemudian akan dimanfaatkan untuk apa. Jadi kalau tidak berizin ini nggak akan ketahuan. Makanya memang pihak pemerintah itu menghendaki supaya setiap pengumpulan uang atau barang itu harus berizin. Lalu penyaluran yang bermasalah. Nah, kan ada penyaluran yang bermasalah juga kita sudah tahu bersama-sama. Ternyata hanya menggunakan kota amal itu dia bisa mengumpulkan berapa M. Dan celakanya ketika itu terkumpul disalahgunakan pemanfaatannya. Lalu ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidananya. Bagi yang tidak berizin, kemudian itu kita lakukan langkah-langkah persuasif untuk mengingatkan supaya berizin. Kita sudah melakukan koordinasi juga dengan Bareskrim, kemudian Kejaksaan Agung, termasuk KPK, untuk memastikan yang tidak berizin itu nanti akan kita undang ya. Jadi kalau misalnya melihat kasus Gala Sky itu yang Marisa, saya kira itu perorangan ya itu. Jadi, nah kalau sekarang ini aturannya itu harus berbadan hukum. Oke, terus ya, biar cepat. Nah ini soal penyaluran. Ini penyaluran aturannya seperti itu. Ya oke, lanjut, nggak masalah ya. Silakan nanti akan kita diskusikan. Kita manfaatkan waktunya. Nah ini yang PUB yang tidak memerlukan izin. Yang mana saja yang tidak memerlukan kewajiban hukum agama, pembayaran zakat dan zakat fitrah.
mohon maaf, memang ada teman-teman dari yayasan mengelola zakat, tapi kalau pemanfaatannya itu misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan pemberdayaan, maka itu kemudian tidak berlaku aturan ini yang tidak memerlukan izin. Tapi kalau dia hanya terkait langsung dengan masalah zakat, ya tidak melebihi dari itu, maka dia tidak perlu. Ya, sama dengan di Kristen itu kan ada sepersepuluh ya bagi pemeluk agama Kristen. Kemudian amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah. Hukum adat istiadat dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggotanya. Ini boleh untuk tidak berizin. Ya, karena potensi untuk melakukan penyimpangan ketika itu dikumpul dan dikelola dananya itu saya kira lebih minim dibandingkan dengan kalau pemanfaatannya itu lebih meluas daripada apa yang disebutkan yang diperbolehkan untuk tidak memerlukan izin. Seterusnya, nah ini saya kira ya mekanisme penerbitan izinnya sangat-sangat sederhana dan kita tidak garang lah ya, tidak mengesankan bahwa kita mengedepankan aspek pemidanaan, tidak, karena kita menganggap orang-orang atau yayasan-yayasan terlibat dari pengumpulan uang atau barang ini kan sama persis posisinya, itu kan potensi sumber kesejahteraan sosial orang-orang yang ingin bersinergi dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Oke, berikutnya. Ini udah hampir habis nih, Bu. Ya. Oke. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan dashboard terakhir nih ya, Bu. Jadi ada dana saldo yang kita kelola sampai dengan hari ini itu sekitar 316 miliar. Itu nggak kepake. Jadi mengapa nggak kepake? Bu, bukan nggak kepake, belum kepake. Karena kita mendapatkan, ini ada pendapatan, misalnya ini dalam keadaan pandemik, kita masih bisa dapatkan 101 miliar ya. Yang disalurkan ya berdasarkan persetujuan Ibu Menteri itu hanya 114 miliar. Berarti kan saldo sisa yang nyebrang dari tahun sebelumnya ke tahun 2021 ini kan nggak banyak kepake. Karena yang kepake itu hanya yang sudah masuk tahun 2021. Ini dana yang sekarang ada, Bu. Ya, ini yang dana UGB ya, bukan dari PUB. Saya meyakini apa yang dikatakan Pak Ahmad Zaki itu betul. Kalau nanti kami melakukan inventarisasi dari 194 pengumpul uang atau barang ini menyampaikan laporan berapa dana yang mereka kumpulkan, kemudian kita rekapitulasi, itu jauh melampaui. Saya kira kita sudah bicara beberapa T ya ke depan. Oke, dan seterusnya. Nah, saya kira sudah selesai. Ibu Justin. Ya, ini yang saya sampaikan dari Kementerian Sosial ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salahuddin Yahya atas informasinya. Dan kita masih memiliki seharusnya kita sudah harus berakhir, tapi kita masih memiliki perpanjangan waktu antara 10 hingga 15 menit. Tadi di room chat tadi saya membaca ada 2 pertanyaan yang harus direspon oleh ketiga narasumber. Untuk 2 narasumber, untuk Mas Ahmad Baihaqi dan juga Mas Sugi, itu pertanyaannya sama. Yang pertama adalah selama melakukan penggalangan dana publik memiliki tantangan tidak, begitu. Terus kemudian yang berikutnya ada juga apakah pernah ada kecurigaan berkaitan dengan pendistribusian dana penggalangan dana publik tersebut gitu. Jadi itu pertanyaan untuk Mas Sugi dan juga Mas Ahmad dari Dompet Duafa. Kemudian untuk Bapak Salahuddin, pertanyaan dari Mbak Ani Wusari, apakah betul ketika LSM ingin menggalang dana itu harus harus meminta izin gitu ya, 6 bulan atau perpanjangan 3 bulan sekali. Nah, mohon untuk untuk ketiga narasumber untuk menjawab bergantian, mungkin dari Mas Ahmad dulu, kemudian berganti ke Mas Sugi, dan kemudian Pak Salahuddin. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Istin, Bapak Ibu sekalian. Izin menjawab di awal. Nanti tentu akan ada penjelasan yang lebih komprehensif juga dari Pak Sugiarto atau Pak Salahuddin terkait tantangan fundraising atau penggalangan dana. Relatif setidaknya di 5 tahun terakhir kami di Dompet Duafa, atau mungkin dirasakan juga oleh teman-teman yang lain, itu kami mengalami 3 disrupsi ya, 3 tantangan atau 3 gangguan. Pertama adalah digital disrupsi,
yang menuntut memang kita sudah berperilaku digital. Cara-cara penggalangan dana konvensional sudah mulai banyak ditinggalkan, setidaknya di case di internal dompet duafa sendiri. Berdasarkan data yang kami himpun, sekarang proporsinya sudah mulai 70-30. 70% masyarakat sudah mulai terbiasa dan inginnya bertransaksi, berdonasi atau berinteraksi dengan kami melalui dunia digital, baik itu di sistem perbankan, sistem crowdfunding, e-commerce, fintech dan lain sebagainya. Apalagi di pandemi saat ini, memang saya rasa kalau tidak ada pandemi saat 2020, 2 Maret 2020 pandemi COVID hadir di Indonesia, mungkin kami baru 2-3 tahun ke depan mulai terbiasa banget dengan dunia digital. Tapi dengan hadirnya pandemi Maret 2020 di Indonesia, itu memaksa dan mendorong kami untuk segera beradaptasi dengan dunia digital. Yang kedua, tantangannya adalah milenial disrupsi. Tantangan milenial ini tentu mengubah cara komunikasi kami. Milenial itu karakteristiknya mereka adalah golongan-golongan yang kritis, lalu secara brand mereka itu yang golongan-golongan tidak loyal. Artinya golongan milenial atau Gen Z juga itu berbeda dengan golongan baby boomers yang kebanyakan loyal dengan satu brand. Dan milenial ini tentu mereka ketika ada tawaran yang menurut mereka lebih baik, mereka akan tanda petik berpaling ke penawaran yang itu. Contohnya di e-commerce itu ketika sudah check out, tinggal bayar nih, milenial itu masih cari-cari barang kompetitor, masih dicari terus sehingga mendapatkan yang pas menurut mereka. Dan tantangan ini harus memaksa, menuntut kita di lembaga swadaya atau NGO untuk bisa berkomunikasi dengan mereka sesuai dengan bahasanya. Yang ketiga, tantangan yang paling terbaru adalah pandemi disrupsi. Tantangan pandemi ini mengubah semua perilaku. Enggak semua ya, kebanyakan mengubah perilaku masyarakat dari yang terbiasa offline menjadi online dan lain sebagainya. Dengan tantangan ini dompet duafa pun dituntut pertama bisa tetap melayani masyarakat, yang kedua tetap bagaimana memproduksi program yang relate dengan kasus sekarang. Dengan kasus-kasus yang ada tentu ini menjadi tuntutan kami bisa lebih berkreativitas dan menimbulkan solusi dari tantangan yang ada di pandemi disrupsi ini. Kalau untuk kecurigaan kecurigaan ini lebih sifatnya umum ya. Dalam penggalangan dana tentu masyarakat yang memang detail, kritis terhadap aktivitas lembaga sosial seperti kita, memang itu ada aja. Apalagi yang baru-baru ini mungkin Pak Salahuddin juga mengikuti ada lembaga amil zakat, saya lupa mungkin di daerah Lampung ya kalau nggak salah ya, yang terindikasi penyalahgunaan dana untuk teroris dan lain-lain. Tentu ini harus bisa diantisipasi oleh kita. Kalau di dompet duafa sendiri tentu audit, kami setiap 6 bulan sekali harus lapor ke Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional, lalu setahun sekali diaudit di Kementerian Agama per 5 tahun, lalu audit internal, audit syariah, dan audit KAP, lembaga audit profesional. Dan itu dipublikasikan semua hasilnya, sehingga kecurigaan itu bisa terjawab, karena semua penggunaan dana bisa terrecord di sana. Kurang lebih seperti itu dari saya, Mbak Istin. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ahmad. Langsung saja, Mas Sugi mungkin bisa merespon 2 atau hingga 3 menit. Oke, Kak Justin, mungkin singkat aja ya. Jadi untuk tantangannya, memang pandemi itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fakih, itu jadi tantangan juga karena jadi menurun ya jumlah penggalangan dana publik yang biasa kita offline, jual Gibexel ya. Gibexel biasa dilakukan offline dan keuntungan bisa lebih banyak. Kemudian kita lakukan secara online yang kemudian turun drastis. Itu juga salah satu tantangan yang kita hadapi di masa pandemi. Selain tantangan itu juga tantangan manajemen. Manajemen itu terkait dengan ya apa yang digalang, kemudian biaya biaya fundraiser-nya, jadi ya, biaya pengelola dan lain-lain itu menjadi mencukupi gitu ya, pengelolaan pundinya supaya lebih bisa berjalan dengan dalam seleksi
bagaimana kita mendeteksi kecurangan, kita sudah ada antisipasi, yaitu ada kemudian proposal tersebut, dari proposal tersebut kita menseleksi, dan setelah hasil seleksi itu kita menghubungi referensi. Jadi referensi orang dipercaya. Kita memastikan bahwa betul-betul layak untuk kita berikan dan bisa dipercaya. Karena yang kita berikan juga bukan komunitas yang sudah terbentuk manajemen keuangannya, justru yang mungkin belum bagus ya manajemen keuangannya, tetapi setidaknya ada kepercayaan gitu. Ada kepercayaan dari orang yang mereferensikan. Yang kedua dari bisa dikatakan pemantauan ya. Jadi Monef diskusi dengan penerima hibah gitu tentang perkembangannya. Dan itu meminimalisir dari kecurangan tadi. Dan kalau ada sesuatu bisa langsung kita membuka juga diskusi lebih lebih terbuka dengan pemanfaat hibah. Demikian, Kak Justin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sugi. Lanjut kepada Pak Salahuddin, tadi berkaitan dengan izin untuk penggalangan dana, Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi kita melakukan pengaturan ini untuk memudahkan melakukan kontrol ya. Jadi sebenarnya kan izinnya itu berlaku 3 bulan. Kemudian bisa diperpanjang 1 bulan. Itu ada di Permensos 8/2021. Mengapa itu diatur? Karena ya bisa jadi pengumpulan dana ya yang ada timeline-nya, ada limited waktunya, itu belum dimanfaatkan sesuai dengan izin yang dia sampaikan kepada pihak kementerian. Nah, apabila pihak penyelenggara itu membutuhkan perpanjangan waktu dalam 1 bulan tambahan, itu Kementerian Sosial juga memperbolehkan untuk dilakukan penambahan waktu. Karena juga ini kan kalau penyalurannya kan jadinya kan 6 bulan. Kalau penyalurannya itu juga bisa dilakukan penambahan waktu. Jadi ada pengumpulan. Kalau pengumpulan itu kan 3 bulan dilakukan pengumpulan. Setelah 3 bulan, lalu kita berkomunikasi dengan mereka udah selesai, minta tambahan ya untuk penyaluran juga itu dilakukan. Itu sudah diatur semua di Permensos 8/2021. Kemudian kita mengatur lagi juknisnya supaya lebih detail ada di Perdirjen. Saya kira nanti teman-teman yang ikut kegiatan ini, apabila mau dikirimkan soft copy dan seterusnya, nanti kami fasilitasi khusus ya. Saya kira ini penting ya, Bu, Bu, untuk diberikan kesempatan teman-teman. Oke. Karena semakin banyak ini kan satu wadah nih ya, satu wadah yang bisa kita pakai supaya banyak mereka ini terlibat langsung dalam proses itu. Dan saya yakin tidak susah ya. Kita usahakan dimudahkan semudahnya supaya dalam proses pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang atau barang itu bisa berjalan tertib ya. Izinnya juga diterbitkan tidak dalam waktu yang lama. Kemudian apa yang dibutuhkan nanti kita akan melakukan pendampingan asesmen dari petugas Kementerian Sosial. Saya kira itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Bapak, terakhir ini ada pertanyaan, apakah ada data rekapitulasi penggalangan dana baik yang berbasis agama, media, NGO, atau juga sampai lembaga internasional? Kemensos punya nggak rekapitulasi data rekapitulasi penggalangan dana, Pak? Ada Bu, saya punya ini yang terdaftar di update terakhir ini di bulan Januari 2022 ini ada 194 Bu. Oke, berarti nanti Mas Ismail silakan berhubungan dengan Bapak Salahuddin Yahya begitu ya Pak ya untuk silakan Bu melihat datanya ya. Pak Ismail boleh ya. Siap Pak Yahya, makasih. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah ada di sesi yang sesi paling ujung gitu ya. Seharusnya memang kita harus menunjuk satu orang presenter dari kita untuk besok mewakili memaparkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Adakah di antara teman-teman yang bersedia untuk menjadi presenter mewakili dari kelompok 3 ini? Untuk rumusannya nanti bisa japri ke saya dan juga ke panitia, nanti kita bisa sama-sama mendiskusikan rumusan presentasinya. Silahkan siapa yang ingin
menjadi relawan, volunteer untuk besok mempresentasikan hasil diskusi pada siang hari ini. Materinya nanti kita bisa diskusi bersama-sama, ada notulen. Silakan. Sebelum kita tutup, dan kita sudah ditunggu untuk bergabung di room yang lebih besar. Itu ada yang raise hand, Mbak Justin. Oke. Iya. Saya nggak kelihatan. Oke, silakan. Mbak Kiki. Iya. Mbak Kiki mau, Mbak Kiki Oh, dari Mbak Yasmin. Kiki. Oke, Mbak Kiki. Nanti apa namanya? Nanti gimana ya? Nanti kita japrian ya, Mbak ya, untuk bisa membuat rumusan presentasinya ya, Mbak. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memberikan informasi dan pengalamannya berkaitan dengan penggalangan dana masyarakat dan juga informasi dari Kemensos berkaitan dengan kebijakan berkaitan dengan penggalangan dana masyarakat. Memang waktu hampir 1,5 jam itu belum cukup belum cukup dalam gitu ya untuk bisa mengulik dan juga membahas secara keseluruhan berkaitan dengan upaya penggalangan dana masyarakat, tapi nanti mungkin di lain kesempatan ataupun secara pribadi-pribadi nanti bisa berkontak langsung mungkin dengan Mas Sugi, Pak Ahmad dan juga Pak Salahuddin, sehingga informasi dan juga beberapa mungkin dokumen yang kita butuhkan itu bisa langsung berhubungan dengan beliau-beliau yang berkompeten untuk menjawab kegelisahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada siang hari ini. Saya mohon maaf sebagai moderator jika dalam memandu kegiatan ini banyak kurang dan lebihnya, dan kita akan bertemu di ruang yang lebih besar. Nanti mungkin panitia akan mengarahkan kita, dan esok Mbak Kiki akan mewakili kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.